2 tahun lalu. Jiang Xingyun, Sekretaris Ketua Grup Mingda. Presiden Shen, Nona Song ada di sini. Nona Song. Aku ajak kamu ke sini buat bicara bisnis. Shen Meiyun, Ketua Grup Mingda. Bisnis macam apa? Bantu aku merayu seseorang. Putraku. Jiang Juyun. Anda sadar nggak? Omongan Anda itu nggak masuk akal. Tentu saja. Aku dengar. Ibumu sudah berutang lebih dari 100.000 dalam tagihan medis. Sekarang utang eksternal nambah 3 juta. Gimana caramu, wanita selemah itu, membayarnya? Presiden Shen, saya sedang kekurangan uang. Tapi saya juga punya harga diri. Setelah selesai, kau akan menerima 5 juta. Jumlah uang ini cukup untuk menyelesaikan semua kesulitanmu saat ini. Nona Song, bakti adalah kebajikan yang paling utama. Apakah kau ingin melihat ibumu meninggal di rumah karena dia kekurangan uang untuk pengobatan? Saya ingin 10 juta. Jati, Nona Song, harga diri Anda yang disebut-sebut itu ada harganya. Hanya saja sedikit mahal. Presiden Shen, cinta putra Anda. Bukankah itu bernilai 10 juta? Baiklah, pion yang hanya peduli uang mudah saya gunakan. Saat aku ingin menyingkirkannya, gampang saja. Grup Mingda kami memiliki nilai pasar ratusan miliar. Juyun adalah satu-satunya putra saya. Tapi dia tidak sedikit pun tertarik untuk mewarisi bisnis keluarga. Selama bertahun-tahun, dia berkeliaran di luar. Bodoh sekali bermimpi jadi seniman. Atur supaya dia langsung jatuh cinta padanya. Buat dia jatuh cinta setengah mati pada Anda. Lalu Anda akan dengan kejam meninggalkannya. Karena dia miskin, Anda membencinya. Saya ingin dia tahu bahwa di dunia ini, tanpa uang, tidak ada yang mungkin. Song Yuen, ibumu kambuh dan membakar rumah. Dia saat ini di rumah sakit, sedang diresusitasi. Cepat kemari. Kalau mau mati, mati saja sendiri. Kenapa menyerat keluarga kita? Saya beritahu ya, Song Yuen, kalau tidak ada 3 juta, saya akan mati di depanmu. Jika biaya medis tidak dibayar penuh, rumah sakit terpaksa memulangkanmu. Sun Chen, tetangga Song Yuan. Lepaskan. 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 Pergi. Untuk apa kau berpura-pura tidak bersalah? Tidak bisa membayar 3 juta kompensasi. Cepat atau lambat, kau akan jadi milikku. Menghindari. Dengan uang ini, biaya pengobatan ibu dan kompensasi keluarga Song akan beres. Jiang Xuyun. Berdasarkan info dari Shen Meiyin, Jiang Xuyun, fotografer muda, sangat berbakat. Namun karena halangan yang dibuat Shen Meiyin, impian fotografinya berjalan dengan sangat sulit. Kehidupan sehari-harinya sepenuhnya sesuai permintaan untuk mempertahankan seni foto. Dia sering datang ke galeri ini untuk bertanya kepada pemiliknya. Hei bos, Untuk membantu menitipkan karyaku untuk dijual. kali ini aku membawa beberapa karya baru. Bisakah kamu membantuku? Sudah berapa kali ku bilang padamu, karya yang tidak ada yang membeli adalah sampah. Tokoku tidak memajang sampah. Bos Chen,
Kali ini, pasti berbeda. Tolong lihatkan untukku. Jangan datang ke sini lagi mengganggu bisnisku. Halo. The film was translated and narrated by M Media. Bolehkah saya melihat karya-karya Anda? Oleh karena itu, di sini, menciptakan pertemuan tak sengaja dengannya akan menjadi cara termudah untuk berhasil. Sejak hari itu, aku terus-menerus menciptakan peluang bertemu Jiang Shuyun. Dia terheran-heran bahwa kota itu terlalu kecil, sangat dekat, jadi kami hampir setiap hari bertemu. Dia tidak tahu. Pertemuan yang disebut kebetulan ini, semua sudah kuatur sebagai takdir untuknya. 3 juta yang terutang pada keluargamu. Bisa ku berikan uangnya padamu, tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Ada apa? Silakan lihat-lihat dulu. Aku akan membuatkanmu kopi. Apa yang kau lakukan di sini? Kakam, ibumu yang gila itu membakar rumahku. Pengadilan memerintahkan kau membayar 3 juta kepadaku. Mana uangnya? Bayar. Lepaskan. Biarkan dia pergi. Tentu, kau bayar saja 3 juta itu untuknya kalau begitu. Jika kau tidak punya uang, berikan padaku. Pergi sana. Lepaskan. Sudah kubilang jangan sentuh dia. Beraninya kau memukulku, kalian semua, serang. Hati-hati. Aku terlindungi dalam pelukan Jiang Shuyun, menempel pada kulitnya yang panas membara. Aku mendengar detak jantungnya yang kuat. Rasa sakit tiba-tiba mengusik hatiku. Kenapa kau begitu bodoh? Bagaimana jika mereka memukulmu sampai mati? Tapi aku tak akan membiarkan mereka menyakitimu. Jangan bergerak. Biarkan aku melihat apakah itu bengkok. Ada yang bilang, jika pria dan wanita saling menatap lebih dari 3 detik, pasti berciuman. Setelah aku dan Jiang Shuyun pacaran, kami seperti pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Menjalani hari-hari yang manis dan bahagia. Dia lembut, sopan, penuh kasih, dan sabar. Dia adalah pria yang tanpa celah. Aku hanyut dalam kelembutan dan cintanya. Hampir melupakan bahwa aku adalah seorang penipu. Halo, Anda mau minum apa? Nona Song, kamu benar-benar tak mengecewakan. Juyun benar-benar jatuh cinta pada Anda. Aku telah menyelesaikan misiku. Terlalu dini untuk mengatakan misi selesai. Semuanya harus ditangani dengan indah, baru Anda tidak akan mengecewakan cek yang kuberikan. Nona Song, sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Terkejut.
Tolong ambilkan minuman dari kulkas. Untuk memperingatinya, hari Valentine pertama kita. Bunga-bunga ini terlalu mahal. Terlalu boros jika diberikan kepadaku. Di mataku, kamu adalah gadis terbaik. Kamu pantas mendapatkan ini. Tapi aku bukan gadis baik-baik. Aku tak pantas mendapat perhatianmu seperti itu. Jika aku bilang kamu begitu, maka kamu begitu. Bisakah kau mengambilkan foto untukku? Sekarang. Ya. Sekarang juga. Aku ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Jiang Shuyun, kenapa kau begitu baik padaku? Presiden Shen. Aku sudah jatuh cinta pada Jiang Shuyun. Apakah Anda bercanda dengan saya? Nona Song, perasaanku padanya tulus. Ketulusan dan harga diri Anda dijual kepada saya bersama-sama. Bernilai 10 juta. Aku bisa mengembalikan uangnya padamu. Tidak setiap hidangan layak berada di meja keluarga Jing saya. Jika Anda tak mampu membayar biaya medis, berapa hari lagi ibumu bisa bertahan di rumah sakit sebelum bertindak sembrono? Sebaiknya pertimbangkan pilihanmu dulu. Apakah kamu bisa bertindak sesukamu? Ada apa kamu belum membalas pesanku? Dalam suasana hati yang buruk. Jangan begini, tidak baik jika orang lain melihatmu. Semangatlah, tersenyumlah sedikit. Mari kita menikah. Aku secara resmi melamarmu. Sebuah pengait kaleng. Apa kau pikir kau sangat romantis? Maaf, aku kurang berpikir matang. Berikan aku sedikit waktu lagi. Aku pasti kasih cincin berlian besar sebagai gantinya. Kita akan bicara tentang masalah masa depan nanti. Apakah kamu dalam suasana hati yang buruk? Jelas tadi malam, kita sudah. Aku tidur denganmu tadi malam. Jadi aku harus menikahimu. Maaf. Aku merasa berutang penjelasan padamu. Ketika kau mampu membeli cincin berlian besar, berikan aku penjelasan yang kamu sebut itu. Aku ingin menjual jam tangan ini. Jam tangan ini edisi terbatas. Ini memiliki nilai koleksi tinggi. Apa kau yakin ingin menjualnya?
Junior, ini hadiah kedewasaan dari ayah untukmu. Setelah ayah tiada, biarkan itu menemanimu saat kau tumbuh dewasa. Dan menemanimu melalui momen-momen terpenting dalam hidupmu. Terima kasih. Kenapa kamu sangat terlambat hari ini ya? Song Yuan, kenapa kamu di sini? Apa maksudnya? Kakak Cheng, beri aku waktu sebentar. Bisakah aku menanganinya sendiri? Baiklah. Kalau begitu, aku ke kamar menunggumu. Baiklah. Kamu mau apa denganku? Kenapa kamu bersama pria ini? Apa kamu tidak lihat? Kita sudah bersama sekarang. Buru-buru ke kamar hotel ya. Kamu pacarku. Pacar? Kapan aku pernah bilang aku pacarmu? Kenapa? Kamu sama sekali tidak mencintainya. Memang benar, aku tidak menyukainya. Tapi aku tidak bisa menahan bahwa dia kaya. Apa maksudmu? Selama aku bersamanya, aku bisa dibebaskan dari utang 3 juta itu. Juga membantu ibu bayar tagihan medis. Kalau kamu bisa selesaikan masalah ini untukku, aku juga bisa menyukaimu. Yuan, dengarkan aku. Meskipun aku tidak punya kemampuan itu sekarang, tapi percayalah padaku, nanti aku akan memberimu kehidupan yang baik. Lihat, aku bahkan sudah membeli cincin. Di masa depan. Seberapa jauh masa depan itu? 3 tahun? 5 tahun? Atau 10 tahun? Bahkan galeri termurah tidak mau mengonsinyasi karyamu. Kau pikir janji hidup baik padaku? Apakah aku masih bisa menunggu seumur hidup? Tapi kau bilang kau sangat menyukai fotografiku. Apa gunanya aku menyukainya? Barangmu yang tak bisa dijual itu cuma sampah. Hak apa yang kamu punya? Mau aku korbankan masa mudaku, menjaga ruangan penuh sampah? Aku punya harapan untuk menjadi seniman fotografi. Bisakah kamu sedikit lebih realistis? Bahkan menghidupi diri sendiri saja tak sanggup. Mimpi apa yang bisa mereka bicarakan? Apa yang kamu miliki itu disebut angan-angan. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Mari kita berpisah baik-baik. Song Yuan. Tuan muda, waktumu kembali mewarisi bisnis keluarga. Seseorang yang hidupnya saja sulit terpenuhi. Mimpi apa yang bisa mereka bicarakan? Barang-barangmu yang tak laku dijual. Semuanya sampah. Bantu aku mengatur pameran fotografi. Beri harga lukisan ini 1 yuan. Ya, The film was Namanya akan menjadi translated pembohong. and narrated by M Media. halo, Tuan muda. Nona Song, apakah benar ingin jaga anak ini? Iya, aku ingin menyimpannya.
Laporan pemeriksaan polis di rumah sakit. Dilaporkan bahwa grup Mingda mengadakan rapat pemegang saham baru kemarin, menunjuk pewaris Jing Juyun sebagai presiden grup. Jing Juyun adakan pameran fotografi minggu ini, mengakhiri karier fotografinya sepenuhnya. Presiden Shen. Song Yuan hamil. Pembohong. Halo, Nona, ada yang bisa saya bantu? Aku ingin membelinya. Presiden Jian. Sun Shao, asisten Jiang Zuyun. Ada kabar dari pameran. Lukisan pembohon dibeli oleh orang misterius seharga 5 juta. 5 juta, sudah kubilang beri dia harga 1 yuan. Memang harganya 1 yuan. Tapi pihak lain bersikeras membayar 5 juta. Segera selidiki. Aku ingin semua informasi tentang pembeli. Lin Yue, Ibu Song Yuan. Ibu, kenapa ibu bangun? Ibu membuatkanmu secangkir air gula merah. Minumlah selagi hangat. Terima kasih, Ibu. Minumlah sedikit lagi. Berlututlah. Ibu. Ada apa? Ibu bilang berlututlah. Ingat bagaimana ayah dan ibu mengajarimu. Ibu tidak percaya kamu menjual dirimu demi uang. Dan kamu hamil anak. Ibu tahu semuanya. Ibu salah karena kurang membesarkanmu. Ibu mengecewakan almarhum ayahmu. Ibu gagal menghentikan kesalahanmu. Biar ibu bantu kurangi kerugianmu segera. Tak pernah terlambat untuk berubah. Ibu, apa maksud ibu? Ibu, apa yang ibu tambahkan ke air gula merah? Itu sama sekali bukan air gula merah. Pil aborsi. Jika kamu muntah, ibu akan menyiapkan secangkir lagi untukmu. Hei ibu, aku mohon. Tolong biarkan aku mempertahankan anak ini. Hei ibu, dia satu-satunya yang Suyun tinggalkan untukku. Apakah kamu sudah gila? Pertahankan dia. Dan hidupmu akan hancur. Pria mana yang mau wanita yang hamil sebelum menikah? Aku tidak akan menikah kalau begitu. Hei ibu, aku dan anak ini akan selalu tinggal bersama ibu. Kamu harus mendengarkan ibumu. Singkirkan anak itu. Bayar kembali uangnya. Dan kita akan mulai dari awal. Ibu, aku tidak mau. Aku mohon. Ibu, tidak. Hei ibu. The film was translated and narrated by M Media. Presiden Jian, pembeli pembohong sudah ketemu. Apa? Siapa itu? Bernama Song Yuan. Bagaimana bisa dia? Di mana dia sekarang? Dia di bagian obstetri Rumah Sakit Rakyat Jiangdong. Aku mengetahui dia punya jadwal aborsi hari ini. Ada apa,
Presiden Jiang, aku menemukan pembeli pembohong bernama Song Yuan. Presiden Jiang langsung pergi setelah dengar nama itu. Presiden Shen, Song Yuan, diam-diam membeli lukisan tuan muda si pembohong. Tuan muda sudah mengejarnya. Hai dokter. Bisakah Anda memikirkan cara lain untuk membantuku? Bantu aku menyelamatkannya. Tolong pikirkan cara lain untuk membantuku. Pil aborsi yang kamu minum sangat berdampak pada embrio. Tidak bisa diselamatkan. Akankah dia merasakan sakit? Tidak. Jiang Shuyun, maaf, aku tidak berguna. Aku tidak bisa menyelamatkan anak kita. Song Yuan. Anda keluarganya, kan? Dia baru saja aborsi. Baca dengan teliti tindakan pencegahan di lembar ini. Rawat dengan baik selama pemulihan pasca aborsi. Tindakan pencegahan setelah aborsi. Aborsi. Anak ini milikku kan? Kenapa kau menggugurkannya? Karena Jiang Shuyun, jika aku memberitahumu kebenarannya, itu hanya akan membuatmu lebih menderita, bukan? Kamu sudah kembali ke keluarga Jiang? Aku seharusnya tidak punya ikatan lagi denganmu. Karena aku tak mau menikah dengan pria lain nanti. Dan punya anak dari hubungan sebelumnya. Kau berbohong. Kenapa aku harus berbohong? Kamu tak benar-benar kira aku masih mencintaimu, kan? Jika kau tidak mencintaiku, kenapa kau keluarkan uang untuk beli si pembohong itu? Juyun, Ibu akan memberitahumu alasannya. Nona Song, kita bertemu lagi. Bagaimana kesehatan ibumu? Ibu, kau kenal Song Yuan? Saya mengenalnya. Jiang Shuyun. Sekarang, setelah semuanya sampai seperti ini, sebaiknya aku berterus terang saja padamu. Sebenarnya, aku sudah tahu sejak lama bahwa kamu adalah pewaris grup Mingda. Putra tunggal orang terkaya di Jiangsu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Aku memang pembohong dari awal sampai akhir. Aku sudah merencanakan sejak awal pertemuan dan perkenalan kita. Dan berhasil membuatmu jatuh cinta padaku. Tapi sebenarnya, aku sudah lama muak dengan hidup susah bersamamu di kamar sewaan. Tapi kemudian aku berpikir, kamu adalah putra tunggal keluarga Jiang. Kamu akan mewarisi kekayaan keluarga. Jadi aku menahannya. Tapi ibumu menemukan semua ini. Dia memberiku 10 juta untuk membuatku meninggalkanmu. Jadi aku memikirkannya. 10 juta atau kamu? Aku pasti akan memilih 10 juta. Tidak mungkin. Jika kau pembohong, kau tidak akan membeli lukisan itu seharga 5 juta. Kau pasti masih mencintaiku. Kan? Bangunlah, tuan mudaku. Aku pembohong yang cinta uang lebih dari hidup. Apa kamu pikir aku akan beli karyamu seharga 5 juta? Aku membeli karya itu untuk ibumu. Bahkan jika kau pembohong, meski sudah direncanakan cermat dan diatur olehmu, tapi kita sudah bersama begitu lama. Apakah kau pernah menyukaiku sedikit saja? Bahkan sedikit saja. Iya, tentu saja. Tentu saja aku melakukannya. Aku pasti menyukaimu. Tapi yang kusuka adalah kekayaan keluargamu.
Itu uangmu, bukan dirimu sebagai pribadi. Jika aku menyukaimu sedikit saja hari ini, aku tidak akan gugurkan anak ini, mengerti? Kau pembohong. Aku membencimu. Jiang Shuyun, kita tidak pernah ditakdirkan berada di dunia yang sama. Lupakan saja aku, pembohong ini. Kembalilah ke kehidupanmu yang awalnya cemerlang. Presiden Shen, kau akhirnya di sini. Nona Song adalah orang yang cerdas. Saya puas dengan jawaban saya di depan Juyun. Kau menggunakan ibuku untuk mengancamku. Beraninya aku tidak memuaskanmu. Bukankah ini semua perbuatanmu sendiri? Siapa yang menyuruhmu beli karya Juyun? Dan membiarkan dia tahu siapa pembelinya. Kamu bahkan ingin melahirkan anak Juyun. Nona Song, apakah kamu yakin ingin mempertahankan anak ini? Iya, aku ingin mempertahankannya. Kau menyuap dokter. Lalu bilang ke ibuku soal kehamilanku. Saya selalu suka memastikan semuanya sempurna. Itu adalah garis keturunan Juyun. Kulihat kau sama sekali belum melupakan Song Yuan kan? Mustahil aku masih suka pembohong ini. Kalau begitu, mengapa kau masih terjerat dengannya? Apa kau pikir aku orang yang berjiwa besar, yang melupakan masa lalu? Jangan lupa, kalau saja kau tak bantu dia kabur 2 tahun lalu, dia tidak akan hidup tenang sekarang. Pernikahan bukanlah masalah sepele. Kau hanya ingin aku mencari seseorang untuk dinikahi dan mewariskan bisnis keluarga. Tidak peduli siapa orang itu kan? Ya, siapapun bisa. Tapi dia, dari semua orang, tidak bisa. Jika kau bersikeras itu tidak bisa diterima, maka aku akan pergi bercerai besok. Kau sudah mendaftarkan pernikahanmu. Datang ke ulang tahunmu pasti sah. Aku, Jiang Shuyun, hanya menikah sekali seumur hidup. Apa kau mau menerimanya? Pikir baik-baik sebelum bilang ke aku. Hei Ni, cantik. Kamu dari mana? Tambahkan teman. Aku akan datang mendukungmu nanti. Hei, jangan pergi. Tuan, tolong hargai dirimu sendiri. Untuk bisa sepenuhnya memikat Jiang Shuyun. Menunjukkan kamu cukup pandai melayani orang. Aku akan memberimu lebih banyak. Layani aku. Keluar. Apa buru-buru? Aku tidak keberatan Jiang Shuyun bermain denganmu. Itu kehormatanmu. Wanita itu makhluk lucu setelah lampu mati. Kamu terlalu besar kepala. Tuan Muda Jian. Kau menyentuh wanitaku di rumahku. Itu jalang ini. Dia merayuku. Sepertinya aku salah paham pada Tuan Muda Shou. Ya. Dia merayuku. Benar. Sudah ku bilang. Wanita ini terlihat seperti masalah. Tuan Muda Jiang, ini baru beberapa menit. Dan dia sudah berhubungan. Belum tentu. Kalian semua tahu orang seperti apa Xiao Yuan itu. Itu yang dia katakan. Tidak. Lalu apa itu? Dia menghinaku. Bagaimana dia menghinamu? Dia bilang, dia tidak keberatan. Bahwa aku telah dipermainkan. Itu kehormatanku. Wanita, kau tahu, meski pendiam, mereka tetap makhluk lucu setelah lampu mati. Tidak, bukan begitu. Bukan begitu. Jiang Shuyun. Anda memukuli saya seperti ini. Ayah saya tidak akan membiarkan Anda lolos.
Telepon Presiden Zhou. Suruh dia datang ke sini. Aku ingin lihat ayahmu tak akan melepaskanku. Sangat penakut. Kau berkeringat. Ambilkan nyonya segelas air es. Dia sedikit terkejut. Ya. Kau adalah istriku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Presiden Jian, saya minta maaf. Anakku durhaka menyinggung Nyonya Jian. Tolol, Presiden Jian. Tidak sengaja menyinggungnya. Dia sengaja menyinggungnya. Masih mohon Jiang Bos beri muka. Kau ingin aku memberimu muka. Anak durhaka, cepat minta maaf pada Presiden dan Nyonya Jian. Minta mereka memaafkanmu. Presiden Jian, saya minta maaf. Saya tidak tahu dia istri Anda. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Nyonya Jian, bagaimana menurutmu? Mari kita kirim dia ke rumah sakit dulu. Karena istriku sudah bicara. Maka kirim dia ke rumah sakit dulu. Adapun biaya pengobatan selanjutnya, ambil tagihannya, asistanku yang bayar. Bukankah kau bilang kau sudah mengatur semuanya? Bahwa Song Yun tidak bisa bertahan di Jingcheng. Lalu mengapa Ju Yun masih menemukannya? Mohon maaf, Presiden Shen. Itu kesalahan saya. Xing Yun, kau sangat mengecewakanku. The film was translated and narrated by M Media. Kepada siapa kau menunjukkan sikap itu? Yang kau impikan dengan bodohnya. Cincin itu dari dulu. Aku jual barang ayah demi membelikannya untukmu. Itu berisi semua niat tulusku. Itu juga berkatnya untukmu. Apa kau pikir kau, seorang pembohong, layak memakai cincin itu? Jangan bersikap menyedihkan di depanku. Aku jauh lebih murah hati daripada ibuku. Aku memberimu 50 juta. Kau seharusnya bersyukur. Senyum untukku. Senyum. Presiden Jian, Villa Qingshan sudah diatur. Orang-orang kami siaga 24 jam sehari. Kami pasti jamin keselamatan Nona Song. Kenapa kau memanggilnya Nona Song? Mohon maaf, Presiden Jian. Ini Nyonya. Presiden Jian. Sertifikat nikah itu dokumen pribadi penting bagimu. Mengapa Anda tidak menyimpannya sendiri? Tidak terlalu penting, biarkan saja di sana. Song Yuan, aku takkan maafkanmu seumur hidup. Đời này, tôi sẽ không tha cho em đâu. Apa yang dilakukan wanita itu belakangan ini? Selain pergi bekerja, Nyonya biasanya tinggal di Villa Qingshan. Bekerja. Ya, Nyonya bekerja di Xingyan Hiburan, milik Presiden Lu. Apa posisinya? Dia koran asisten artis, tapi sebenarnya Song Yun, apakah naskah guru NC sudah dicetak? Kalau tak ada kerjaan, jangan malas-malasan. Pergi ke bawah dan beli 10 cangkir kopi. Baiklah. Presiden Jian, Nyonya sering gagal cari kerja 2 tahun terakhir. Meskipun dia lulus dari universitas bergengsi,
Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Seolah-olah dia sudah masuk daftar hitam. Jadi, Nyonya hanya bisa mencari pekerjaan serabutan untuk sekadar menyambung hidup. Dia pantas mendapatkannya. Bantu aku periksa. Siapa yang memblacklist dia di balik layar? Ya. Bagaimana dia bisa memperhatikanku? Malam itu, dia mengaku identitasku di keluarga Jiang. Tapi itu hanya untuk membuat ibunya kesal. Lantai 5. Nyonya, biar saya bawakan. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Terlalu berat jika Nyonya membawa semua itu sendirian. Biar saya saja. Kau cukup perhatian. Sayang sekali beberapa orang tidak menghargainya. Presiden Jiang, saya akan mengantar Nyonya ke atas, lalu kembali ke bawah untuk mencari Anda. Berikan padaku. Aku bisa membawanya sendiri. Tidak perlu Nyonya. Kalau saya tak mengantarnya ke Anda, besok Presiden Jiang kirim saya ke Timur Tengah Galiranjau. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Sangat mungkin. Terima kasih sudah bawakan kopi lagi untukku. Ansi, seorang superstar dari Xingyan Hiburan. Su Jiao, Nona Ansi, mengapa kau di sini? saya datang dengan Presiden Jian mengunjungi Presiden Lu. Jiang Juyun juga ada di sini. Dia memintamu membawa kopi ke lokasi syuting. Tidak. Kopi itu juga. Itu dibeli oleh Nona Song. Saya hanya membantu membawanya ke atas. Aku beberapa waktu lalu berlibur di Prancis Selatan. Aku melewatkan pesta ulang tahun Bibi. Bisakah kamu membantuku memberinya hadiah ini? Lu Yang, Presiden Xingyan Hiburan. Kenapa kamu punya waktu datang ke sini hari ini? Untuk membawakanmu uang. Aku yakin kamu tahu Ansi syuting di sini hari ini. Kamu datang mengunjunginya. Otak adalah hal yang baik untuk dimiliki, tapi kau tidak melakukannya. Tapi kamu tidak boleh menyerang secara pribadi. Jiang, jangan kira kamu bisa menghina aku karena kaya. Aku akan... Pergi duduk di sana. Jauhi aku. Selalu seperti ini. Kau menemuiku tapi tak mau kusentuh. Diam. Terlalu banyak bicara. Jiang Juyun baru tanam 200 juta untuk kita. Kau pikir dia lakukan itu demi promosikan NC? Jiang Juyun bersih dari skandal selama bertahun-tahun. Hanya NC. Difoto oleh wartawan saat berkencan. Dengan Jiang Juyun di sebuah restoran Prancis. Sudah setengah jam. Kau pikir mereka ngapain di dalam dengan pintu tertutup? Pria dan wanita sendirian. Menurutmu mereka ngapain? Aku dengar Jiang Juyun punya istri. Di perjamuan keluarga Jin beberapa waktu lalu. Banyak orang melihat Nyonya Jin yang dirumorkan ini. Punya istri, tapi belum putus dari wanita lain. Itu berarti istrinya hanya untuk pajangan. Sama saja tidak ada. Kau akan bilang begitu kan, Song Yun? Mungkin. Kenapa wajahmu pucat sekali? Apa kau merasa tidak enak badan? Aku merasa sedikit sesak. Aku akan keluar mencari udara segar dulu. Pria dan wanita sendirian, menurutmu mereka ngapain? Punya istri, tapi masih terikat dengan wanita lain. Itu menunjukkan bahwa istrinya hanya hiasan. Sama saja tidak ada.
Lepaskan. Jika kau ingin orang lain tahu, kau bahkan bisa bicara lebih keras. Kenapa kau menangis? Aku tidak menangis. Masih membantah. Lepaskan. Aku hanyalah hiasan yang kau beli dengan uang. Apa hakku mencampuri hidup pribadimu? Presiden Jiang. Kau cukup sadar diri. Jangankan satu Ansi. Bahkan jika kau punya Xiaoxi dan Liu Xi, tidak peduli siapapun itu, aku tidak akan marah. Namun, aku ingin bertanya padamu. Dulu, ibuku memberimu 10 juta. Apa kau menghamburkan 10 juta itu begitu cepat? Akhirnya kau jadi penyaji teh dan air untuk orang-orang. Kerja serabutan dan antar kopi. Apa hubungannya itu denganmu, Presiden Jiang? Tentu saja. Hanya 10 juta. Dibandingkan dengan pohon uang sepertiku. Apa kau menyesal membuangku dulu? Tentu saja aku menyesalinya. Aku menyesal tidak minta 100 juta waktu itu. Hanya meminta 10 juta. Itu terlalu sedikit, bukan? Kamu tidak bisa minum seperti ini. Apa kau tahu? Malam itu, ketika dia membawakanku plester, aku jatuh cinta padanya. Presiden Jian, kamu sudah minum terlalu banyak. Kenapa hati wanita begitu keras? Begitu dingin. Presiden Jian, saya bantu Anda istirahat lagi. Jangan minum lagi, ayo pergi. Kamu menodai kenangan indah Presiden Jian tentang plester itu. Presiden Jiang memintaku memberitahumu. Bagaimana kamu menyebabkan ini? Ini cara kamu harus selesaikan salah paham ini. Dia tidak ingin orang lain salah paham bahwa dia punya masa lalu denganmu. Selain itu, tinggalkan Jiang Cheng dalam waktu 3 hari. Menghilang selamanya dari hadapan Presiden Jian. Masuklah. Presiden Jian, semuanya sudah diurus. Bagaimana reaksinya saat kau pergi mencari Ansi? Nyonya tidak banyak bereaksi. Apa maksudmu tidak bereaksi banyak? Jadi, Presiden Jian, Anda sengaja membuat saya, di depan Nyonya, memanggil Ansi untuk datang menemui Anda. Anda ingin membuat Nyonya cemburu, bukan? Keluar. Kau pergi kemana? Kupikir kamu pergi berkencan dengan Nona An. Dan tidak akan kembali malam ini. Aku hanya lembur di perusahaan. Kau benar-benar berbudi luhur ya. Tahu suamimu pergi dengan wanita lain. Kau masih bisa lembur di perusahaan tanpa rasa. Aku jelas tentang identitasku sendiri. Aku tak berani anggap diriku Nyonya Jiang. Aku juga tidak berani menuntut kesetiaanmu pada pernikahan ini. Kau cukup sadar diri ya. Bukankah ini yang kamu tuntut? Aku akan mandi. Presiden Jian, beritahu Luyan. Untuk menambahkan klausul ke kontrak, karyawan dilarang lembur setelah jam 8 malam. Perusahaan kecil ini banyak masalah kecil. Presiden Jian, maksud Anda semua karyawan. Aku akan mengumumkan sesuatu. Presiden Lu dan aku telah mengakhiri kontrak kami. Mulai sekarang, aku bukan lagi artis Xingyan. Mungkinkah dia putus dengan Presiden Jian? Mungkinkah dia akan menjadi Nyonya Jing? Juga, ada sesuatu yang ingin aku klarifikasi.
Jiang Juyun, Presiden Mingda. Dan aku sama sekali tidak memiliki hubungan intim. Rumor sebelumnya bilang aku cari ketenaran. Sengaja menggunakannya untuk publisitas. Aku juga berharap semua orang tidak lagi salah paham tentang hubungan kami. Kau benar-benar berbudi luhur ya, mengetahui suamimu berkencan dengan wanita lain. Masih kerja lembur tanpa peduli. Jadi aku salah paham padanya. Itu sebabnya dia sangat marah. Jiang Juyun. Nyonya Jiang ingin tahu Presiden Jian mau makan malam apa, agar dia bisa mengaturnya terlebih dahulu. Dia mengirimimu pesan. Ya, lihat. Mengapa kamu berteman dengannya? Sudah selesai mandi. Ini piyama bersih. Di mana cincinnya? Aku takut kehilangannya. Itu terlalu berharga. Jadi aku menyimpannya. Apakah kamu takut kehilangannya? Jadi kamu sengaja tak pakai supaya terlihat lajang. Aku takut kehilangannya. Di mana kamu meletakkan cincin itu? Jika hilang, beli saja yang baru. Suamimu punya banyak uang. Telepon. Kalau butuh apapun, nanti, kamu bisa cari aku. Tidak perlu berkeliling mencari sosial. Aku takut merepotkanmu. Itu sebabnya aku mencari sosial. Aku punya banyak waktu. Apakah ini ilusi? Kenapa? Rasanya Jiang Suyun berubah sedikit. Aku akan mandi dulu. Apa yang kamu sembunyikan? Aku tidak bersembunyi. Lalu mengapa aku merasa kamu sedikit bersalah? Song Yuan. Mari lupakan masa lalu. Dan memulai yang baru, baiklah. Baiklah. Jiang Suyun. Sarapan. Kamu yang membuatnya. Kamu harus sarapan. Kalau tidak, perutmu akan sakit. Aku tahu. Kamu sudah bekerja keras. Tidak masalah. Presiden Jian, kita harus ke kantor sekarang. Asisten Su, apakah kamu sudah sarapan? Kalau belum, biar aku ambilkan satu. Tidak perlu. Nyonya, saya sudah makan. Terima kasih, Nyonya. Jika kamu ingin makan, kamu bisa mengambilnya. Saya tidak terlalu ingin makan, Presiden Jian. Kalau begitu aku tidak akan memaksamu. Terima kasih, Nyonya. Sikap macam apa itu, Lihan? Lihat. Presiden Lu. Kalau Anda sayang nyawa, lebih baik diam. Itu hanya sebuah roti lapis. Apa dia harus seperti itu? Ya, dia memang begitu. Karena itu bukan hanya roti lapis biasa. Apakah besok ada sarapan?
Ya, kamu mau makan apa? Roti lapis. Ya, tapi bahan makanan di rumah sudah habis. Nanti pulang kerja, aku ke supermarket beli beberapa. Ayo pergi bersama. Aku jemput kamu setelah kerja. Baiklah. Mengapa kamu di sini? Ibu butuh penjelasan darimu. Penjelasan apa yang dibutuhkan untuk ini? Ini hanya investasi biasa. Aku menolak memberikan persetujuan keuangan. Aku menggunakan akun pribadiku. Aku tidak butuh tanda tanganmu. Apa kau gila? Apa salahnya mengeluarkan uang untuk istriku? Istri? Apa kau lupa dia hanya seorang penipu? Kamu yang atur penipu ini supaya ada di sisiku kan? Kau mengetahuinya. Aku membenci Song Yuan selama 2 tahun penuh. Baru sekarang aku menyadari bahwa si malang ini hanyalah pion di tanganmu. Kamu susah payah buat jebakan untuk memancing dia. Kamu pakai dia, lalu kejam tinggalkan dia. Bahkan memasukkannya ke daftar hitam. Semua untuk membuatku kembali dan mewarisi Mingda. Kamu benar-benar berusaha keras. Tapi apa salah ibu dan anak itu? Mengapa keluarga mereka harus hancur dan musnah? Joyeon, ibu melakukan semua ini untukmu. Untuk Mingda. Aku tidak membutuhkannya. Kamu tak pernah tanya aku mau apa. Kamu selalu atur semuanya untukku tanpa pikir. Kamu juga seperti ini dengan ayah sebelumnya. Kamu sama sekali tidak mengerti rasa hormat. Jangan sebut-sebut ayahmu padaku. Dia tidak bertanggung jawab. Dia tak mau kamu, juga tak mau keluarga ini. Aku tidak pernah melakukan kesalahan padanya. Kamu memaksanya sampai mati. Jika kamu tidak menyuruhnya pergi, dia tidak akan pergi malam itu juga. Menyebabkan kematiannya yang tidak disengaja. Joyeon, mengenai kematian ayahmu. Ibu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi ibu masih perlu memberitahumu. Kau dan Song Yun takdirnya hubungan tanpa masa depan. Cinta yang dalam, takdir yang dangkal. Lebih baik putus lebih awal. Lebih baik sakit sebentar daripada lama. Itu bukan urusanmu. Ya. Kau ungkap fakta dari 2 tahun lalu. Kenapa kau tidak melanjutkan menyelidiki Song Ching Hui? Su Xiao. Presiden Jiang, mari kita kembali. Hujannya terlalu deras. Su Xiao, dia tidak menginginkanku lagi. Presiden Jiang, saya rasa Nyonya masih mencintai Anda. Dia pasti tidak bisa menceraikan Anda. Tapi dia tahu segalanya. Dia benar-benar tidak menginginkanku lagi. Presiden Jiang, masalah yang Anda minta saya selidiki. Presiden Jian, Anda demam. Saya akan membawa Anda ke rumah sakit. Telepon dia, bilang aku tak akan minum obat lagi. Dan tidak akan pergi ke rumah sakit lagi. Song Yuan.
Su Xiao. Nyonya, Presiden Jiang demam. Tolong kembali dan lihatlah. Jika kau demam, pergilah ke rumah sakit. Aku bukan dokter. Aku tidak bisa menyembuhkan penyakit. Nyonya, Presiden Jiang tidak mau minum obatnya, dan juga tidak mau pergi ke rumah sakit. Dia saat ini mengigau karena demam, dan terus memanggil nama Anda. Saya tak punya pilihan selain menelepon Anda. Jika dia tidak bisa pergi ke rumah sakit, maka dokter keluarga harus datang ke rumah. Nyonya, Presiden Jiang memang cukup menyedihkan. Siang hari, dia lupakan perasaan lewat pekerjaan. Di malam hari, ketika mabuk, dia selalu menyebut nama Anda. Nyonya, tolong kembali dan lihatlah. Presiden Jiang hanya mendengarkan Anda. Nyonya menutup telepon. Dia terlalu tidak berperasaan, bukan? Jangan salahkan dia. Aku pasti sudah menyakitinya. Itulah mengapa dia seperti ini. Presiden Jiang, saya akan bawa Anda ke rumah sakit. Tidak. Aku akan mencarinya sendiri. Aku ingin melihatnya. Ya. Yuan. Kau demam. Aku akan mendinginkanmu dulu. Yuan. Bisakah kita tidak bercerai? Yuan. Aku mencintaimu. Tolong jangan tinggalkan aku lagi. Ketika kau lebih baik. Mari kita bicara nanti. Meskipun kamu tidak mencintaiku, tolong tetap di sisiku. Apa yang harus kupilih? Presiden Jian. Ketua ada di sini. Mengerti. Joyun, aku dengar dari Su Yao kalau kamu sakit. Apakah demammu sudah turun? Jauh lebih baik. Ibu masih khawatir. Sebaiknya kita tetap panggil Dr. Zhou kemari. Untuk orang-orang berstatus rendah seperti mereka bahkan belum pernah melihat 2 juta. Apalagi yang bisa membuatnya tidak puas. Apakah kau masih tidak tahu di mana letak kesalahanmu? Apa salahku? Semua yang kulakukan adalah demi kamu. Demi Mingda. Kau suruh aku cuma berdiri dan lihat. Hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Hancur karena kematian. Seorang buruh rendahan. Song Qinghui sudah meninggal. Kenapa kau masih kejam-kejar dan jebak Song Yuan? Membawa dia semakin keputusasaan. Dan menyebabkan kematian ibunya. Ibunya sendiri tidak tahan dengan tekanan itu. Dan melompat hingga meninggal. Apa hubungannya itu denganku? Aku sudah memberi mereka 2 juta. Apakah dia masih belum puas? Benar-benar tidak masuk akal. Kamu mungkin tidak akan percaya. Tapi semuanya kebetulan sekali. Awalnya aku tak tahu Song Qinghui ayahnya. Kalau harus salahkan, itu kamu. Kamulah yang memberinya payung di jalan yang hujan. Xing Yun kasih lihat foto-foto yang dia ambil dulu. Saat aku melihatnya, aku tahu. Song Yuan persis tipe gadis yang kamu suka. Kalian berdua ditakdirkan untuk nasib malang. Kalian tidak ditakdirkan untuk bersama seumur hidup. Jadi ibu bertindak atas nama surga. Mengapa kau mengendalikan hidupku? Mengendalikan perasaanku? Karena kamu adalah putra satu-satunya ibu, pewaris Mingda. Kamu lahir di puncak piramida. Mengapa kamu ingin menjadi seperti orang biasa? Menjalani hidup yang biasa-biasa saja? Aku tidak akan mengizinkannya. Sama seperti kau tidak mengizinkan
Ayah menjadi fotografer waktu itu kan? Kamu bisa memahaminya seperti itu? Benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak masuk akal. Lalu kamu, apa kamu rela demi seorang wanita mengirim ibumu sendiri ke penjara? Kau berutang padanya. Baiklah. Baiklah, bahkan jika kamu mengirimku ke penjara. Apakah Song Yun akan memaafkanmu? Bukan cuma aku sebabkan kematian ayahnya. Aku juga ikut menyebabkan kematian ibunya. Aku bahkan, anak dalam kandungannya, juga dibunuh olehku. Aku memasukkannya ke daftar hitam. Aku membuatnya sehingga di Jincheng, dia tak bisa dapat kerja yang layak. Selama 2 tahun, dia bersembunyi seperti anjing. Ju-Yun, bahkan jika kamu mengorbankan keluargamu demi keadilan untuk menenangkan Song Yun, apakah dia akan memaafkanmu jika dia memilih untuk bersamamu? Lalu apa yang akan dia katakan pada orang tuanya di sana? Bahwa dia bersama putra musuhnya. Mulai sekarang, setiap hari kalian bersama, saat membuka mata, dia langsung melihatmu. Menurutmu, dia akan lebih menderita? Atau lebih banyak kebahagiaan? Bagaimanapun juga. Itu semua salah kita. Kita berhutang pada Song Yuan. Kita berhutang keadilan pada keluarga Song. Orang biasa hanya bisa bermimpi soal keadilan. Shen Meiying, Jiang Xingyon. Kalian berdua ikut kami. Ikut menyelidiki kasus selama 4 tahun. Kasus pembunuhan di lokasi konstruksi selatan. Dan kebakaran keluarga Song 3 tahun lalu. Kamu benar-benar menelepon polisi. Aku bilang. Kau berhutang padanya. Ini materi kasus pembunuhan South Suburb. Aku kerja keras dan rencanakan bertahun-tahun. Demi kamu. Demi keluarga Jeng kita. Tapi aku tak pernah duga akan berakhir begini. Kesalahan terbesarku dalam hidup ini, aku, Shen Meiying, adalah menikahi ayahmu yang tidak berguna. Dan melahirkan makhluk durhaka sepertimu. Lepaskan aku. Yuan, tolong jangan bercerai ya. Aku bisa memenuhi semua yang kau inginkan. Kau bahkan tidak tahu apa yang kuinginkan. Selama kau menginginkannya, aku akan melakukannya. Aku berjanji padamu. Dan aku pasti akan melakukannya. Aku sudah menandatangani dokumennya. Permohonan cerai. Jiang Shuyun, aku tidak menginginkan uangmu. Mengapa? Kau sudah memberiku apa yang kuinginkan. Ibumu akan dihukum sesuai dosanya. Bagiku, itu sudah cukup. Setahun yang lalu, saya kembali menekuni fotografi. Selama perjalanan fotografi, saya bertemu King Yi. Apa sebenarnya yang kurang dariku dibandingkan dia? Kau akan meninggalkan keluarga kita demi dia. Meninggalkan ibu dan anak kita. Anda tidak kalah darinya. Tapi dia mengerti saya. Anda pada dasarnya percaya bahwa saya sama sekali tidak punya bakat fotografi. Dan bahkan berpikir foto-foto saya jelek. Anda pilih sewa fotografer luar ke rumah. Daripada membiarkan saya mencoba. Tapi King Yi, dia mengerti pemikiran di balik setiap jepretan saya. Baiklah. Semua ini bukan intinya. Intinya adalah, hidup yang ingin saya jalani tidak seperti ini. Apakah Anda mengerti? Kalau begitu aku tidak mengerti. Kalau begitu aku tidak mengerti. Mengapa kau menyerah pada kehidupan yang sempurna? Apa sebenarnya yang akan kau lakukan? Mimpi seorang seniman. Jin Mingda. Kau tidak mengejar mimpi. Kamu sedang berhayal kosong.
Saya akan pergi tanpa membawa apa-apa. Saya akan pindah malam ini. Saya minta maaf. Kau sangat ingin pergi, bukan? Baiklah. Pergi, pergi, pergi sekarang. Pergi. Baiklah. Yon, mulai sekarang, ayah tidak akan ada di rumah. Kamu harus mendengarkan ibu baik-baik. Mengerti? Jadilah anak baik. Malam itu, dia akan mencari wanita itu. Dia tak menduga akan mengalami kecelakaan mobil. Aku dan Juyun segera ke rumah sakit menemuinya terakhir kali. Sejak saat itu, Juyun membenciku. Dia yakin aku penyebab kematian ayahnya. Tapi dia tidak tahu bahwa ayahnya yang meninggalkan kami, ibu dan anak, untuk mencari wanita lain. Dan kehilangan nyawanya sendiri. Dan aku, satu-satunya pilihan, beritahu semua di sekelilingku bahwa itu karena masalah bisnis. Bahwa dia berselisih denganku. Dan kemudian mengalami kecelakaan saat di luar. Kedengarannya seperti, aku sangat mirip dengan Nyonya Kelende, seorang wanita yang juga ditinggalkan oleh suaminya. Sangat mirip kan? Tapi justru sebaliknya. Suamiku benar-benar selingkuh. Itu bukan alasan yang bisa kupakai untuk menyatakan ke semua orang, dia tinggalkan keluarga. Justru aku yang harus berbohong demi dia. Untuk menutupi rasa malunya. Mengapa kau tak jujur pada Jiang Shuyon? Dia terlalu muda saat itu. Setelah dia dewasa, aku juga merasa tidak perlu memberitahunya lagi. Bagaimanapun, citra ayahnya harus tetap terjaga di benaknya. Dia membutuhkan dukungan. Karena kesalahan masa lalu ayahnya. Itulah mengapa kau menentang. Dia mengejar mimpinya. Dia terlahir sebagai putra kesayangan surga. Dia memiliki kehidupan yang tidak bisa dicapai orang biasa. Bahkan jika mereka berjuang selan untuk kejahatanmu. Aku tidak butuh simpatimu. Aku hanya ingin memberitahumu. Wanita berlatar belakang rendah sepertimu. Dalam hidup ini, hanya layak hidup biasa dengan orang biasa. Kau tidak pantas untuk putraku. Bahkan jika aku masuk penjara, aku tak akan pernah setuju kalian bersama. Apa yang kau katakan tidak berarti. Lupa ya, aku yang buat orang tuamu mati. Apa kau akan mengabaikan bakti dan bersama putra musuhmu? Sebenarnya, sebelum datang hari ini, aku terus berpikir. Mereka marah karena aku cinta putra musuh. Tapi barusan, aku tiba-tiba mengerti. Mereka tidak menyalahkanku. Mereka mendukung setiap pilihan yang kubuat. Alasan yang konyol. Yang konyol adalah kau. Meskipun keluarga Song, kami tidak kaya. Mereka selalu dukung aku sejak kecil. Mereka semua mendukungku. Mereka mencintaiku seperti nyawa mereka sendiri. Lalu, kenapa mereka salahkan aku cinta Jiang Shuyon, orang tuaku? Tidak, karena kesombongan dan egoku. Memaksakan apapun padaku atas nama cinta. Jadi, menurutku, Jiang Shuyon sangat menyedihkan. Bahkan jika akhirnya aku meninggalkannya, maka dia akan semakin menyedihkan. Dulu aku berpikir bahwa dia dan aku bukan dari dunia yang sama. Hidupnya yang cemerlang. Seharusnya aku yang biasa tidak ikut campur. Tapi kemudian aku mengerti. Baik aku, maupun kamu, maupun siapapun, tidak berhak memilihkan untuknya. Hidup seperti apa yang harus dia jalani, atau siapa yang harus dia cintai. Jadi kali ini, aku akan mengecewakanmu. Apapun yang kamu lakukan, apapun katamu, aku tetap tak akan menyerah padanya. Aku akan selalu berada di sisinya, mengaguminya, dan mendukungnya. Sampai maut memisahkan kita. Sebenarnya, hidup setiap orang memiliki celah. Justru karena ketidaksempurnaan inilah, maka setiap hidup kita menjadi unik. Mungkin kamu harus jujur padanya. Dia berhak tahu yang sebenarnya.
Dan keberanian untuk menanggung rasa sakit. Kamu harus melepaskannya. Dan kamu juga harus melepaskan dirimu sendiri. Kalau begitu, aku akan menunggu 200 juta dari Presiden Jiang tiba. Mari kita adakan pesta malam ini. Semua biaya akan dibayar oleh tuan muda ini. Giliranmu. Halo. Apa ini keluarga Song Yuan? Ini adalah ruang gawat darurat Rumah Sakit Rakyat Jingdong. Ini aku, apa yang terjadi padanya? Song Yuan kecelakaan mobil, sekarang dirawat darurat. Mohon segera datang ke rumah sakit. Apa yang terjadi pada anjing tua Jian? Kau mau kemana? Di mana mobilmu? Tempat parkir. Berikan kuncinya padaku. Berikan kuncinya padaku. Beritahu aku kau mau kemana. Aku akan menyetir. Apa kau bisa menyetir seperti ini? Ayo pergi. Ayo pergi. Suster. Bantu aku memeriksa. Di mana Song Yuan? Song Yuan. Depan. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Shuyun. Kenapa kamu di sini? Kau baik-baik saja, kau terluka. Aku baik-baik saja. Mobil itu menabrak orang lain. Syukurlah kau baik-baik saja. Syukurlah kau baik-baik saja.